Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiatur Rahma dengan NIM 112110730 akan mempresentasikan tentang konsep dasar Activity Based Management sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen Bu Widya Astuti. Yang pertama ada Activity Based Management atau ABM adalah metode manajemen yang berfokus pada pengelolaan aktivitas dalam suatu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Activity Based Management berakar pada konsep Activity Based Costing atau ABC yang berfungsi untuk memberikan informasi biaya yang lebih akurat dengan mengalokasikan biaya overhead berdasarkan aktivitas yang digunakan dalam proses produksi. Dengan memanfaatkan data yang dihasilkan oleh Activity Based Costing, Activity Based Management membantu manajer untuk membuat keputusan yang lebih tepat mengenai alokasi sumber daya, pengendalian biaya, dan strategi pemasaran. Selanjutnya, Activity Based Management berfokus pada identifikasi dan analisis aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi, serta biaya yang terkait dengan aktivitas tersebut. Aktivitas dapat berupa setiap langkah atau proses yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau layanan, mulai dari pemrosesan, pesanan, hingga pengiriman. Melalui pendekatan ini, manajer dapat menilai aktivitas mana yang memberikan nilai tambah dan mana yang tidak, sehingga memungkinkan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Biaya aktivitas mencangkup seperti biaya administrasi dan overhead. Contoh kasus perhitungan dan penyelesaian. Mari kita lihat sebuah contoh perusahaan yang memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki data biaya dan aktivitas yang mencangkup pemrosesan, pengemasan, dan pengiriman. Yang pertama ada aktivitas. Di sini ada pemrosesan pesanan dengan biaya total $10. Aktivitas produk A-nya 500 dan aktivitas produk B-nya 300. Selanjutnya ada pengemasan, yaitu biaya totalnya $8.000. Aktivitas produk A-nya 400 dan aktivitas produk B-nya 200. Dan yang terakhir ada pengiriman. Di sini ada $5.000 biaya totalnya dan aktivitas produk A yaitu 600 dan aktivitas produk B yaitu 400. Cara menghitungnya, langkah pertama kita menghitung tarif biaya per aktivitas. Untuk menerapkan aktivitas based management, langkah pertama yaitu menghitung tarif biaya untuk setiap aktivitas berdasarkan total biaya dan total aktivitas yang dilakukan. Misalnya untuk aktivitas pemrosesan pesanan, total biayanya tadi ada $10.000 dengan total aktivitas 800 serta 500 untuk produk A dan 300 untuk produk B. Maka tarif biaya pemrosesan per aktivitas adalah $10.000 dibagi 800 yang menghasilkan $12.50 per aktivitas. Proses yang sama diterapkan untuk aktivitas pengemasan dan pengiriman menghasilkan tarif masing-masing sekitar $13.33 dan 500 perak dolar per aktivitas. Nah, langkah yang kedua yaitu menghitung biaya untuk setiap produk. Dengan mengalihkan jumlah aktivitas yang dilakukan oleh tarif biaya per aktivitas, untuk produk A, biaya pemrosesan pesanannya adalah 500. Aktivitas dikalikan dengan tarif $12.50 yang menghasilkan $6.250. Biaya pengemasan dan pengiriman dihitung dengan cara yang sama, yaitu menghasilkan total biaya sebesar $14.583 untuk produk A. Sedangkan untuk produk B-nya yaitu biaya dihitung dengan metode yang sama, menghasilkan total biaya sebesar $8.417. Dengan informasi ini, manajemen dapat mengevaluasi profitabilitas yang masing-masing produk secara lebih efektif.
Jadi kesimpulan dari presentasi pada penjelasan activity based management ini yaitu perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur biaya mereka yang pada gilirannya membantu dalam pengembalian keputusan yang lebih baik dengan kemampuan untuk melihat biaya secara rinci berdasarkan aktivitas manajemen dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Hasilnya adalah meningkatkan dalam profitabilitas dan daya saing produk di pasar. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video saya pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya aktivitas mencangkup baik biaya langsung seperti bahan baku dan tenaga kerja maupun biaya tidak langsung seperti biaya administrasi dan overhead. Dengan pemahaman yang mendalam tentang aktivitas dan biaya yang terkait, organisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan profitabilitas. Tujuan utama dari activity based management untuk meningkatkan transparansi biaya dalam organisasi sehingga manajer memiliki pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Perusahaan dapat mengeliminasi pemborosan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, activity based management memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga manajemen dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan pangsa pasar dan kepuasan pelanggan. Contoh kasus perhitungan dan penyelesaian. Mari kita lihat sebuah contoh perusahaan yang memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Dalam konteks ini, perusahaan memiliki data biaya dan aktivitas yang mencakup pemrosesan, pengemasan, dan pengiriman. Yang pertama ada aktivitas. Di sini ada pemrosesan pesanan dengan biaya total $10. Aktivitas produk A-nya 500 dan aktivitas produk B-nya 300. Selanjutnya ada pengemasan, yaitu biaya totalnya $8.000. Aktivitas produk A-nya 400 dan aktivitas produk B-nya 200. Dan yang terakhir ada pengiriman. Di sini ada $5.000 biaya totalnya dan aktivitas produk A yaitu 600 dan aktivitas produk B yaitu 400. Cara menghitungnya, langkah pertama kita menghitung tarif biaya per aktivitas. Untuk menerapkan aktivitas based management, langkah pertama yaitu menghitung tarif biaya untuk setiap aktivitas berdasarkan total biaya dan total aktivitas yang dilakukan. Misalnya untuk aktivitas pemrosesan pesanan, total biayanya tadi ada $10.000 dengan total aktivitas 800 serta 500 untuk produk A dan 300 untuk produk B. Maka tarif biaya pemrosesan per aktivitas adalah $10.000 dibagi 800 yang menghasilkan $12,50 per aktivitas. Proses yang sama diterapkan untuk aktivitas pengemasan dan pengiriman menghasilkan tarif masing-masing sekitar $13,33 dan 500 perak dolar per aktivitas. Nah, langkah yang kedua yaitu menghitung biaya untuk setiap produk. Dengan mengalihkan jumlah aktivitas yang dilakukan oleh tarif biaya per aktivitas, untuk produk A, biaya pemrosesan pesanannya adalah 500. Aktivitas dikalikan dengan tarif $12,50 yang menghasilkan $6.250. Biaya pengemasan dan pengiriman dihitung dengan cara yang sama, yaitu menghasilkan total biaya sebesar $14.583
untuk produk A, sedangkan untuk produk B-nya yaitu biaya dihitung dengan metode yang sama, menghasilkan total biaya sebesar $8.417. Dengan informasi ini, manajemen dapat mengevaluasi profitabilitas yang masing-masing produk secara lebih efektif. Jadi kesimpulan dari presentasi pada penjelasan activity based management ini yaitu perusahaan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang struktur biaya mereka yang pada gilirannya membantu dalam pengembalian keputusan yang lebih baik. Dengan kemampuan untuk melihat biaya secara rinci berdasarkan aktivitas, manajemen dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Hasilnya adalah meningkatkan dalam profitabilitas dan daya saing produk di pasar. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video saya pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.